Hai teman-teman semua, balik lagi bareng saya Ari di channel Kontaineran ID. Nah, di video kali ini kita mau ngebahas sesuai dengan judul ya teman-teman, yang agak clickbait nih. Nah, di video ini kita mau bahas tentang modal apa aja sih yang diperlukan kita untuk mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut tentang ekspor. Apa iya ekspor itu bisa tanpa modal atau 0 rupiah gitu? Oke, sebelum kita masuk ke inti videonya atau modal-modal apa aja yang harus kita siapkan sebelum kita memulai ekspor ya teman-teman. Ini sebetulnya video mengenai pengalaman pribadi, jadi tidak perlu untuk dipertentangkan antara pendapat saya pribadi dengan pendapat orang lain mungkin ya. Kita mungkin pengalamannya sedikit berbeda. Nah, bagi saya proses ekspor itu adalah satu kesatuan benang merah dari persiapan, kemudian analisa, edukasi, kemudian hingga mengirim atau melakukan prosedur ekspor, mengirim barang dari dalam wilayah pabean ke luar wilayah pabean. Nah, dalam melakukan serangkaian ekspor ini dari persiapan, analisa, dan juga proses ekspornya atau prosedur ekspornya, apa iya kita bisa melakukan semuanya dengan modal 0 rupiah? Atau apakah uang jadi hal yang utama dalam proses ekspor ini? Oke, kita bahas dari nomor 1 ya, modal yang terpenting untuk memulai bisnis ekspor. Yang pertama adalah soal komitmen, keinginan dan cita-cita. Ini bukan cuma soal keinginan biasa, tapi keinginan untuk ekspor harus sudah menjadi modal atau harus sudah menjadi modal. Nah, kapan keinginan ini menjadi modal kita untuk ekspor? Adalah ketika keinginan cita-cita kita melebihi dari rasa malas dan penundaan kita. Kalau teman-teman pengen ekspor tapi ketika misal disuruh analisa atau mencari produk atau mencari supplier masih bilang nanti aja, ntar aja, besok aja, minggu depan aja, dan lain sebagainya, ya mungkin keinginan teman-teman itu belum menjadi modal ya teman-teman. Jadi harus dipastikan dulu keinginan tersebut atau cita-cita tersebut menjadi modal utama. Nah, kenapa saya taruh keinginan, cita-cita, dan juga kemauan teman-teman untuk ekspor menjadi modal yang utama? Karena selain gratis, keinginan, kemauan itu masuk ke dalam alam bawah sadar kita dan menentukan atau merefleksikan apa yang kita kerjakan sehari-harinya. Dan juga menjadi tolak ukur seberapa kita bisa bertahan dalam tempaan menuju proses untuk menjadi eksportir. Nah, jadi pastikan meskipun ini gratis ya teman-teman, keinginan, kemauan ini gratis, pastikan kemauan tersebut menjadi modal yang paling besar yang dimiliki oleh teman-teman sekalian. Yang kedua adalah modal waktu atau pengorbanan dari waktu kita. Nah, mungkin banyak yang sadar atau tidak sadar bahwa waktu itu sebetulnya adalah hal yang mahal. Meskipun teman-teman udah sekaya apapun nanti jadi milioner, jadi triliuner, amin, satu-satunya hal yang nggak bisa teman-teman beli adalah waktu. Makanya teman-teman jangan sampai menyia-nyiakan waktu dengan penundaan dan rasa malas. Nah, itu kenapa saya jadikan waktu di modal terpenting kedua yang harus dimiliki oleh teman-teman. Nah, modal yang ketiga adalah modal edukasi dan juga informasi. Meskipun notabene ekspor impor itu sama dengan perdagangan lokal, yaitu memindahkan orang yang mempunyai supply dan orang yang membutuhkan sebagai demand, tapi yang perlu disadari bahwa ekspor dan impor ini atau perdagangan internasional mempunyai jarak yang lumayan jauh. Berbeda negara, berbeda administrasi juga. Nah, makanya teman-teman harus paham apa aja administrasi yang dibutuhkan dalam proses ekspor ini. Baik administrasi secara produk maupun administrasi secara proses ekspor. Nah, untuk yang ketiga ini teman-teman bisa mendapatkannya secara gratis maupun berbayar ya teman-teman. Kalau yang gratis, memang teman-teman harus mengumpulkan informasi A, B, C, D dan merangkainya menjadi satu. Berbeda dengan yang berbayar, biasanya lebih komprehensif. Nah, tapi silahkan teman-teman bisa memilih. Yang penting teman-teman teredukasi dan juga mempunyai edukasi tentang proses atau prosedur ekspor impor. Nah, yang keempat, ini yang terakhir, baru namanya duit ya teman-teman. Kita bicara duit. Duit ini apakah penting? Penting juga.
Kenapa saya masukkan ke dalam 4 modal yang harus teman-teman punya ketika mempersiapkan ekspor? Kalau teman-teman tanya, wah bang, jangan bacot aja bang, berapa sih duit atau modal yang kita harus siapkan untuk memulai bisnis ekspor ini? Nah, bagi teman-teman yang baru mau terjun nih dan tertarik di dunia ekspor impor ini, ya sediakan aja 3 jutaan mungkin udah cukup ya, sebagai modal awal untuk persiapan teman-teman memulai bisnis ekspor ini. Oke, kita rinciin aja, jangan banyak omong ya. Kita nggak mau cuap-cuap juga. Nah, yang pertama adalah tentu yang gratis tadi ya, waktu dan komitmen. Harus jadi modal ini. Komitmen, kemauan harus sudah menjadi modal. Karena biar kita tahan banting nanti dalam prosesnya. Yang kedua, teman-teman beli paket lah, 150.000 setiap bulannya. Itu jadi modal. Kemudian yang ketiga adalah modal untuk edukasi. Anggap aja takarannya di ekspor kampus ya. Ekspor kampus ya 6 bulan dan keanggotaan lifetime kan itu 400 ribuan. Ya itu jadi modal juga 400.000 tambah 150.000 tadi kan. Nah kemudian yang keempat adalah kita harus bikin legalitas usaha. Minimal PT perorangan. Nah kalau PT perorangan bikin sendiri itu murah banget. Mungkin 100 ribuan. Tapi kalau kita menggunakan jasa seseorang mungkin jadinya 450.000 seperti di admin kita WA aja di bawah. Nah kemudian biaya yang kelima yang harus kalian keluarkan adalah biaya untuk membeli sampel dan juga datang ke pengepulnya ya. Ya untuk yang pertama mungkin teman-teman nggak usah ke tempat yang terlalu jauh dulu, cukup sekitar tempat tinggal kita atau domisili kita, dan nggak usah lah naik mobil, naik motor aja, jalan-jalan sambil cari produk dan cari suppliernya. Nah mungkin itu biayanya kurang lebih 500.000 aja ya teman-teman dalam waktu 1 bulan. Nah setelah kita datang ke supplier kita, tentu kita harus membuat media promosi. Kita harus foto produk tersebut dan juga video proses produksinya. Kemudian jadikan 2 alat ini. Yang pertama adalah company profile dan juga yang kedua adalah website. Kalau company profile kalian jago edit gratis ya, nggak perlu bayar jasa. Tapi kalau kalian harus bayar jasa yang mungkin 300.000, 250 bisa udah dapat. Nah kemudian untuk website sendiri kalau kalian udah jago bikin website, ya tinggal beli domain dan juga hostingnya aja, mungkin sekitar 400 ribuan. Kalau kalian jasain ke orang, itu mungkin udah jadi 1 jutaan ya teman-teman. Oke kita total dulu ya biaya-biaya yang tadi yang sudah kita sebutin sebagai modal awal kita untuk menjadi eksportir. Ya kurang lebih 2.700.000 rupiah ya teman-teman. Apa menurut teman-teman 2,7 itu kemahalan? Ya silahkan kalau ada yang nggak perlu komponen-komponennya dibuang aja. Nggak perlu dikerjain atau nggak perlu ikut lah. Biar bisa sedikit meminimalisir pengeluaran dari teman-teman sekalian. Ya kurang lebih kesimpulannya di video ini adalah ekspor itu butuh modal ya teman-teman. Meskipun bukan modal uang yang utama, melainkan modal komitmen dan juga kemauan dari teman-teman sekalian. Good luck untuk usaha dari teman-teman semua. Semoga berkembang terus, jaya terus, sehat terus. Saya di sini hanya bisa mendoakan dari jauh ya teman-teman. Mungkin video kali ini cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa untuk selalu support kami dengan follow media sosial kami di Instagram @kontaineran.id dan juga TikTok di kontaineran.id. Nah bagi teman-teman yang punya ide konten, saran, kritik, atau pertanyaan bisa langsung komen di bawah ya. Nanti kita diskusi atau interaksi di sana. Seperti biasa, support terus channel ini agar lebih berkembang lagi dengan cara subscribe dan juga bunyiin loncengnya agar teman-teman nggak ketinggalan dengan video-video menarik dari kami setiap minggunya. Saya Ari, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!